Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, iblis, setan, ya, tidak mau kita memiliki hidup yang penuh arti. Iblis mau hidup kita hancur, tidak ada dalam rencana Tuhan. Iblis mau kita hidup dalam kepalsuan dan kesia-siaan, ya. Karena itu, tanpa disadari oleh banyak orang, ya, mereka terperangkap dalam filsafat yang kosong atau palsu, menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, karena itu malam hari ini renungan kita adalah ajaran di luar Kristus, gitu ya. Ajaran di luar Kristus. Nah, di dalam dunia ini ada 3 kebenaran, ya. Kalau diklasifikasikan secara general, ada 3 kebenaran. Kebenaran pertama itu kebenaran diri sendiri. Yang kedua, kebenaran satu kelompok atau satu bangsa. Lalu kebenaran yang ketiga itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran dari Tuhan, gitu. Nah, sering sekali kita tidak hati-hati, sehingga kita terjerumus dalam kebenaran dunia ini dan kebenaran diri kita sendiri, gitu. Nah, sehingga kita terjebak di dalamnya, kita bingung di dalamnya, kita akhirnya tersesat di dalamnya, gitu. Maka Paulus menasihatkan jemaat di Kolose, dan Tuhan menasihatkan kita malam hari ini supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, dengan ajaran palsu, dengan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus. Nah, saya mau tanya nih, Abel, apa ajaran yang kita bisa dengar yang sama di semua tempat, di semua daerah, di semua negara? Apa ajaran yang diajarkan kepada kasih? Kasih itu sifatnya apa? Sabar, kasih itu buahnya buah-buah kasih itu, ya. Biasanya di sekolah, ya, di gereja atau di lingkungan rohani, kita diajar apa? Melakukan apa? Kebaikan. Ya. Di semua bangsa, di semua suku, di semua agama, setuju ya dengan saya, ya, semua mengajarkan kebaikan, gitu. Nah, karena itu, ya, kita sering salah kaprah tentang kebaikan. Dan secara jujur, siapa di sini yang tidak senang dengan kebaikan? Pak Jan, Pak, senang nggak, Pak? Senang. Dan kita kepingin menerima kebaikan dan menyatakan kebaikan, ya. Kita sungguh-sungguh rindu hidup kita baik, orang baik sama kita, dan kita juga baik. Makanya banyak statement yang kita dengar, kalau dia baik sama saya, maka saya akan lebih baik lagi sama dia. Betul, ya? Itu statement yang sering kita dengar, gitu. Nah, ini adalah filsafat, termasuk filsafat dan ajaran yang turun-temurun. Ini termasuk satu pola hidup, gaya hidup yang didambakan oleh banyak orang. Pada waktu kita menerima kebaikan, apa yang terjadi, Bu Yayah? Langsung berbinar-binar mukanya, ya kan? Sreng, gitu, ya. Mendapatkan kebaikan itu seneng banget. Apalagi Imlek begini, ya, dapat angpau, gitu, ya. Gimana di rumah sudah dapat angpau? Pasti kalau dapat angpau berbinar-binar, ya, matanya. Itu Joyla itu kalau Imlek begini, itu dia punya mami di Ciseeng itu,
dia selalu ingat Joyla itu kasih angpau. Karena itu Joyla seneng banget. Nah, kemarin dia maminya yang di Ciseng itu nelepon, Joyla datang ke sini ya, mami mau datang gitu. Dia seharusnya dia mau datang hari ini mau ngantar ampau ya. Joyla udah seneng banget gitu. Tapi ternyata Pak Joylanya pilek flu, jadi nggak bisa dia nggak jadi datang. Tadinya kita minta kita yang kesana gitu ya, nggak jadi karena Joynya flu gitu. Nah, senang seperti Joyla, senang, bahagia ketika menerima kebaikan. Bahkan dia selalu ingat untuk Pa, aku rindu sama Bude, sama Mami gitu ya. Dia selalu ingat gitu. Karena ini gambaran kita sendiri senang menerima yang namanya kebaikan gitu ya. Dan pada waktu kita nggak menerima kebaikan, apa yang terjadi? Kita marah, kita nggak terima gitu. Nah itulah bahwa kebaikan itu satu hal yang kita dambakan, kita rindukan. Tapi kebenarannya malam hari ini Bapak Ibu, yang harus kita sadari, kita ingat bahwa kebaikan bukan tujuan kita. Setuju nggak Bu Yaya? Kebaikan bukan tujuan kita. Kebaikan bukan prioritas kita. Karena gini, baik belum tentu benar. Setuju nggak Opa? Baik belum tentu benar. Setuju nggak Opa? Tapi benar sudah pasti baik gitu ya. Nah, karena itu dalam Alkitab sendiri ada istilah malaikat terang. Apa artinya malaikat terang? Malaikat terang itu seolah-olah memberi kebaikan kepada kita, tapi ujungnya menyesatkan. Contoh gini, pada waktu di kampung saya Bu Yaya, itu setiap hari tertentu itu seorang kampung, termasuk nenek saya, mama saya zaman dulu, tapi sekarang lagi nggak ada lagi. Ada tapi hanya sebagian lagi, nggak banyak lagi orang yang ikut. Jadi ada namanya kuburan 7 depa Pak. Depa itu bahasa Karo, nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa itu depa. 7 depa, panjang banget kuburan itu. Jadi orang-orang waktu itu berdoa, makan di situ. Nanti ada yang kerasukan Pak, Bu. Setelah acara itu ada yang kerasukan, itu kerasukan. Nah, apa yang dibilang Pak waktu dia ada orang kerasukan itu? Dia memberikan ajaran, Bu. Salah satu ajarannya begini. Anak-anakku, kalian harus rajin ke gereja. Harus baik-baik rajin ke gereja. Makanya pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang banyak orang Karo mengatakan gini Pak, semua agama itu sama. Yang penting kita baik sama orang gitu. Nah, sama seperti roh-roh nenek moyang tadi. Kalian harus baik-baik, jangan berantem. Kalau hari Minggu ke gereja katanya. Wah, ini Roh Kudus atau roh mana ini gitu kan? Nah, karena memang gini, iblis bilang begini Pak, kalau kita nggak tahu kebenaran, kita akan terkecoh. Sebenarnya iblis itu maksudnya begini Pak, ayo kalian ke gereja, ayo terus ke gereja, tapi harus tetap menyembah aku, harus tetap memuja aku, harus tetap memuliakan aku, nenek moyang kalian. Sehingga apa? Terjadi sinkritisme, ya, dua kepercayaan. Sehingga apa? Kekristenannya menjadi kekristenan yang palsu. Namanya aja Kristen, tapi hidup dalam kepalsuan. Ya. Nah, karena itu hati-hati, kebaikan bukan tujuan kita, kebaikan bukan prioritas kita. Ya, semua agama, semua gereja, semua kepercayaan, semua suku, semua bangsa mengajarkan kebaikan. Tapi yang menjadi bahaya, kenapa kebaikan itu bukan menjadi yang pertama tadi, kebaikan itu bukan menjadi prioritas kita. Kenapa? Karena lewat kebaikan kita bisa disesatkan oleh iblis. Lalu yang kedua, kenapa kebaikan bukan prioritas kita, bukan tujuan kita? Karena sering sekali gara-gara kebaikan yang kita terima, kita jadi nggak realistik, Bu.
Kita nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang dari Tuhan. Misalnya nih, ketika Bu Yaya ya baik sama saya, perhatikan saya, selalu ngasih sesuatu sama saya. Suatu hari Bu Yaya salah. Lalu ada orang yang bilang, Bu Yaya salah. Enggak, dia benar. Kenapa? Bu Yaya baik sama saya. Saya jadi tidak realistik. Ya. Saya jadi jadi orang yang tidak realistik. Gak bisa membedakan benar atau salah. Tapi sebaliknya juga, pada waktu Bu Yaya gak baik sama saya, meskipun Bu Yaya benar, orang bilang, gimana menurutmu Bu Yaya itu? Salah. Kenapa? Saya nggak pernah menerima kebaikan dari Bu Yaya. Sering sekali ini membuat kita nggak realistik. Kebaikan sering sekali membeli realita kita, realistik kita. Kebaikan sering sekali membuat kita lupa akan kebenaran. Waktu orang baik sama kita, ya semua benar. Tapi kalau orang nggak baik sama kita, semua salah meskipun benar dia lakukan. Ya. Ketika seperti tadi ya, Bu Yaya sering traktir saya, sering baik sama saya. Jadi orang-orang yang membenci Bu Yaya, akhirnya saya benci juga. Saya jahatin juga gitu. Kenapa? Saya berpihak kepada Bu Yaya. Kita menjadi orang-orang yang terjebak di dalam kebaikan. Nggak bisa realistik. Nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang dari Tuhan. Nah ini bahaya. Kalau ini ada dalam gereja, dalam keluarga kita, tanpa kita sadari, kita lupa akan identitas kita. Kita lupa akan natur kita. Kita lupa akan posisi kita. Kalau kita lupa akan ketiga ini, apa yang terjadi? Kita nggak bisa tinggal dalam Kristus. Kita nggak bisa berakar dalam Kristus. Kita nggak bisa berdiam dalam Kristus. Kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa bertumbuh. Maka hari ini Bapak Ibu yang di rumah dan juga Bapak Ibu yang ada di gereja, kita semua, mari kita hati-hati dengan kebaikan. Jangan sempat kita gunakan kebaikan untuk mengontrol seseorang. Jangan sempat juga gara-gara kita terima kebaikan dari orang lain, kita jadi nggak realistik. Kita jadi lupa apa yang benar dari Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah, dan sebaliknya pada waktu kita berhasil menerima kebaikan, nah ini bahaya yang ketiga. Bahaya yang ketiga gini Bu, waktu saya berbuat baik sama Bu Yaya, Pak John Pak juga merasakan kebaikan saya, Pak Gatot juga merasakan kebaikan saya, begitu juga dengan Habel. Sedangkan apa? Pak John Pak, kebaikannya tidak pernah dirasakan oleh yang lain-lain ini. Itu membuat saya apa? Jatuh dalam sindrom better than. Saya dipuji, saya diakui baik nih, beda sama Pak John Pak. Atau sebaliknya, Pak John Pak dikenal baik karena ramah, karena suka murah hati, suka menolong, tapi saya enggak. Saya mendengar Pak John Pak diceritakin sama orang tentang kebaikan-kebaikannya, saya jadi minder. Saya jadi orang yang merasa dirinya rendah gitu. Nah ini bahaya ketika kita menjadi orang Kristen yang jatuh dalam ajaran palsu, ajaran dunia, ajaran dari nenek moyang. Jadi waktu kita hidup di dunia, menjalani kehidupan iman kita, pelayanan kita, kebaikan itu bukan prioritas dan tujuan kita. Yang menjadi prioritas dan tujuan kita adalah menghidupi identitas. Yang menjadi tujuan dan prioritas kita adalah menghidupi natur kita. Menghidupi apa Bapak Ibu? Posisi kemenangan yang kita terima dalam Kristus. Pada waktu itu kebaikan itu akan memancar dengan sendirinya. Jadi pada waktu kita berbuat baik,
orang tidak berbuat baik kepada kita, kita jadi nggak marah. Pada waktu kita sudah banyak berkorban sama orang lain dan orang nggak berkorban sama kita, kita jadi nggak kecewa. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan, kita sadari bahwa itu bersumber dari Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tidak pernah menggunakan kebaikan untuk menyogok orang lain, untuk mengontrol orang lain. Atau sebaliknya, kebaikan orang lain itu tidak pernah bisa membeli kebenaran yang ada pada kita. Kebaikan yang orang lain berikan kepada kita tidak pernah bisa membeli iman kita. Ketika kita hidup seperti ini, pasti hidup kita tampil beda. Kita menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Bahkan ketika kita berdoa malam hari ini adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi ingat, kita berdoa pada malam hari ini bukan untuk menunjukkan kita lebih baik dari orang lain atau untuk kita menerima kebaikan Tuhan. Tetapi karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu kita mau hidup kita menyatakan kebaikan lewat doa-doa kita malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Tapi hari ini biarlah kami disadarkan untuk kami tidak terjebak dalam kebaikan. Kami tidak tersesat karena kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh dunia ini ataupun kebaikan-kebaikan yang kami terima dari dunia ini, Tuhan. Tapi biarlah kami bisa selalu berdiri di atas kebenaran dan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami, sudah Tuhan sediakan, sudah Tuhan kerjakan lewat anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang jauh dari sempurna, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Kak Ebel.